وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولمشايخه ولجميع المسلمين والحاضرين يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا التوحيد يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembacaannya. Setelah tadi keputus-putus qadarullah masyafa'al, kita mulai lagi nih akidah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullah ta'ala. Tadi udah kita sebutkan biografi ringkasnya tuh, beliau dari daerah Qayrawan di Maghrib Barat, sekitaran Afrika situ, tapi Afrika yang masih pakai bahasa Arab gitulah, Afrika daerahnya. Nah, beliau termasuk imam di antara imam madhab Malikiyah, madhab Malik bin Anas rahimahullah ta'ala. Nah, ini muqaddimahnya membahas tentang akidah. Nah, beliau rahimahullah berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma tantiqu bil alsinatu wa ta'taqidul afidatu min wajibi umuri diyanat. Bab apa yang diucapkan oleh lisan dan diyakini dengan hati daripada hal-hal yang diwajibkan dalam perkara agama. Min dzalika al-imanu bil qalbi wan nutqu bil lisan ya anna Allah ilahun wahidun la ilaha ghairuhu wa la syabiha lahu wa la nadhira lahu wa la walada lahu wa la walida lahu. Layarnya hitam, iya, emang ditaruhin gitu aja emang. No. Anda nggak mau nunjukin muka. Yang penting suaranya kedengeran kan? Yang penting suaranya kedengeran, nggak apa-apa. Bismillah, lanjut. Babu min dzalika qala rahimahullah. Min dzalika al-imanu bil qalbi wan nutqu bil lisan anna Allah ilahun wahidun la ilaha ghairuhu la syabiha lahu wa la nadhira lahu wa la walada lahu wa la walida lahu wa la sahibata lahu wa la syarika lah. Dan di antara hal yang diwajibkan itu adalah beriman dengan hati, mengucapkan dengan lisan bahwasannya Allah itu Tuhan sesembahan yang esa, tiada sesembahan selain Allah, la syabihalah, tiada yang serupa dengan Allah, la nadhiralah, tiada yang sama dengan Allah, tiada anak baginya, tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak beristri, dan tiada sekutu bagi Allah azza wa jalla. Laisa li awaliyatihi ibtida'un wa la li akhiriyatihi inqida'un la yablughu kun hasifatihi alwasifun. Tiada keawalannya Allah, keberadaan Allah adalah maha awal, tiada permulaan. Kemudian walali akhiriyatihi, Allah al-akhir, tiada keberakhiran. Maksudnya Allah itu maha awal, tidak dimulai dengan sesuatu apapun. Kalau dimulai sebelumnya nggak ada, baru kemudian ada begitu. Dan Allah yang maha akhir, setelah Allah nggak ada apa-apa lagi gitu. Ya, laisa li awaliyatihi ibtida' wa la li akhiriyatihi inqida'. Kemaha awalannya tidak bermula dan kemaha akhirannya tidak berakhir atau selesai gitu, tidak menghilang. Wala yablughu kun hasifatihi alwasifuna. Dan orang yang mensifati Allah tidak akan bisa mencapai keagungan Allah dengan mensifatinya. Jadi cuma Allah semata yang bisa mencapai keagungannya. Bagaimanapun orang mensifati Allah, tetap yang paling agung adalah ketika Allah azza wa jalla mensifati dirinya sendiri begitu. Itulah yang paling agung. La yablughu sifatihi alwasifuna wa la yuhitu bi amrihi almutafakkiruna ya'tabiru almutafakkiruna bi ayatihi wa la yatafakkaruna fi mahiyati dhatihi aw ma'iyati dhatihi wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la yauddu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tiada seorang pun orang yang memikirkan tentang perkara Allah tidak akan bisa mencakup perkaranya. Orang-orang yang berfikir tentang Allah, mereka berfikir mengambil ibrah dengan ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka tidak bisa memikirkan
eksistensi zat Allah itu sendiri, dan ilmu mereka tidak bisa mencakup, pengetahuan mereka tidak mungkin mencakup sesuatu pun dari ilmu Allah kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh, kursinya Allah Subhanahu wa taala luasnya meliputi langit dan bumi. La ya'uduhu hifdzuhuma, Allah tidak lelah dalam menjaga keduanya, yakni langit dan bumi. Wa huwal aliyyul azim, dia maha tinggi lagi maha agung. Ya. Syekh kami Syekh Abdul Latif Ar-Rawi Al-Iraqi hafizahullah, beliau ngasih faedah bahwasannya arsy dan kursi ketika disebutkan berbarengan, maka arsy di situ maksudnya adalah singgasana Allah yang Allah ada di atasnya, duduk di atasnya. Adapun kursi maka makan tempat kaki. Al-kursi mawdi'ul qadamain, seperti yang disebutkan dalam athar Ibnu Abbas, al-kursi mawdi'ul qadamain wal arsyu la yaqdiru ahadun qadrah. Kursi itu tempat kedua kaki, dan arsy tiada sesuatu pun yang bisa mencapai ke kadarnya. Gitu. Nah, jadi kursi dan arsy itu berbeda ketika disebutkan bersamaan, tapi ketika disebutkan berlainan, misalkan kursi disebut sendiri, arsy disebut sendiri. Nah, kursi, maka di situ kursi bisa bermakna arsy, seperti yang disebutkan dalam asar Ibnu Umar, idza jalasa tabaraka wa ta'ala 'alal kursi, ketika Allah yang maha agung itu, yang maha agung lagi maha suci, duduk di atas kursi. Nah, maksudnya kursi di sini adalah al-arsy gitu. Ya. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa la al-'azim. Al-'alimul khabir, qala rahimahullah, al-'alimul khabir al-mudabbirul qadir as-sami'ul basir al-'aliyyul kabir. Ya, wa annahu fawqa 'arshihil majid bi dzatihi wa huwa fi kulli makanin bi 'ilmihi. Alhamdulillah. Nah, yang memiliki ilmu, yang maha mengetahui, yang maha mengatur, yang maha mampu, yang maha mendengar, yang maha melihat, yang maha tinggi, yang maha besar, Allah, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, ya. Kemudian wa annahu fawqa 'arsyihil majid bidzatih, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy yang mulia dengan zatnya. Tadi kita bilang al-arsyul majid fi fawqa 'arsyihil majidi. Kalau misalnya majid di sini sifat untuk arsy, maka kita bilang fawqa 'arsyil majidi, ya. Tapi kalau misalnya al-majid ini sifat untuk Allah, maka fawqa 'arsyil wa annahu fawqa 'arsyihil majidu, gitu. Allah yang maha mulia dengan zatnya, di sini disebut dengan zatnya. Wa huwa fi kulli makanin bi ilmi, dan Allah ada di setiap tempat dengan ilmunya. Nah, maksudnya Allah Subhanahu wa taala zatnya benar-benar ada di atas arsy, makanya disebut bidzatih dengan zatnya, untuk menetapkan hakikat istiwa dan hakikat ulu, bahwasanya itu ulu adzat dan ulu al-makan. Allah itu benar-benar tempatnya ada di atas arsy, ada di atas arsy dengan zatnya. Nah, di antara yang mengatakan begini juga ada Al-Malati rahimahullah, kemudian juga ada Ibnu Ad-Dashti, kemudian juga ada Ad-Darimi, kemudian Ibnu Abi Syaibah, ya. Ibnu Abi Syaibah rahimahumullah, mereka menetapkan bidzatih, bahwasanya Allah ada di atas arsy-Nya dengan zatnya. Nah, lalu disebut wa fi kulli makanin bi ilmihi. Nah, kalimat ini juga untuk menetapkan bahwasannya Allah itu benar-benar ada di atas arsy, ya. Maka yang ada di segala tempat itu ilmunya Allah. Ini disebutkan oleh Imam Malik, Allahu fis sama wa ilmu fi kulli makan. Nah, kemudian khalaqal insan, kemudian beliau rahimahullah mengatakan khalaqal insana wa ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa huwa aqrabu ilayhi min hablil waridi ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wala ratabin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Allah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan dalam hatinya, dan dia lebih dekat daripada urat nadi. Ilmunya Allah lebih dekat kepada mereka dari urat nadi mereka sendiri, dan tiada satu daun yang gugur kecuali Allah tak ketahui, dan tiada pula satu biji yang ada dalam kegelapan bumi yang terkubur kecuali Allah tahu. Wala ratabi wala yabisin, sesuatu yang kering atau sesuatu yang basah atau sesuatu yang kering, illa fi kitabim mubin, kecuali tertulis
dalam kitabnya yang jelas. Ya, ini Lauhul Mahfuz. 'Alal 'arsy istawa wa 'alal mulki ihtawa. Beliau rahimahullah mengatakan 'alal 'arsy istawa wa 'alal mulki ihtawa wa lahul asmaul husna was sifatul 'ula lam yazal bi jami'i sifatihi wa asma'ihi ta'ala an takuna sifatuhu makhluqah. Berada di atas arsy, bersemayam di atas arsy, Allah bersemayam di atas arsy dan menguasai segala kerajaan. Kemudian walahul asma, dan Allah memiliki nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang tinggi, dan dia senantiasa bersama sifatnya dan nama-namanya, tidak terpisah dari nama dan sifatnya. Maha tinggi Allah daripada nama-namanya itu merupakan makhluk. Allah maha suci untuk dikatakan bahwasannya sifat-sifatnya itu makhluk dan nama-namanya makhluk. Ya, jadi nama dan sifat Allah itu bukan makhluk. Al-Quran, Al-Istiwa, Al-Kalam, kemudian Al-Qudrah, Al-Masyiah, semuanya itu bukan makhluk ciptaan. Ya, mana dia? Wa asma'uhu muhdatsah, dan namanya tidak pula namanya itu bukanlah sesuatu yang muhdats baru. Jadi sebelumnya enggak ada baru kemudian ada, itu enggak. Kallama Musa bi kalamihi alladhi huwa sifatu dzatihi la khalqun min khalqihi wa tajalla lil jabali fasara dakkan min jalalihi. Kemudian Allah berbicara kepada Musa dengan kalamnya yang mana ia merupakan sifat bagi zat Allah dan bukanlah ciptaan daripada ciptaan-ciptaannya. Dan Allah juga menampakkan diri kepada gunung, fasaradakan, maka gunung itu hancur lebur karena keagungan Allah. Wa annal Qur'ana kalamullah wa laysa bimakhluqin. Wa annal Qur'ana kalamullah laysa bimakhluqin fayabida wala sifatan limakhluqin fayanfada wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrihi. Nah, ini lain pasal. Bahwa sungguhnya Al-Qur'an itu merupakan perkataan Allah, firman Allah, bukannya makhluk. Al-Quran itu bukan makhluk yang kemudian dia akan punah, dan bukan pula sifat bagi makhluk yang akan lenyap suatu saat. Dan kemudian beriman kepada takdir, baiknya atau buruknya, manisnya atau pahitnya. Nah di sini baiknya takdir, buruknya takdir, buruk itu nggak dinisbatkan ke Allah. Maka baik buruk di sini, keburukan di sini maksudnya itu balik lagi kepada hamba, bagi dia, menurut dia, begitu. Ya, karena Allah nggak dinisbatkan keburukan kepada Allah. Walimadul qadari khairihi wa syarrihi wa hulwi wa murih. Qala Allah wa kullu dzalika qad qaddarahu Allah rabbuna wa maqadirul umuri biyadihi wa masdaruha an qada'ih. Dan segala hal itu telah ditetapkan oleh Allah Tuhan kita, dan ketetapan takdir-takdir segala umur, segala perkara ada di tangannya, dan sumbernya adalah ketetapan Allah. Qala Allah alima kulla syai'in qabla kaunihi fajara ala qadarihi la yakunu min ibadihi qaulun wala amalun illa wa qad qadah. Kemudian segala sesuatu itu berjalan di atas apa yang telah ditetapkan Allah, dan tiada sesuatu pun dari hambanya, dari perkataan mereka atau amalan mereka, kecuali telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa sabaqa ilmuhu bihi, dan ilmu Allah telah mendahuluinya, maksudnya telah diketahui oleh Allah. Allah berfirman, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Tidaklah, apakah yang maha menciptakan itu tidak mengetahui, sedangkan ia itu maha halus, dari lagi maha mengetahui, gitu. Ini pertanyaan, bukan pertanyaan dalam ayat itu. Pertanyaannya ini bukan pertanyaan nggak tahu, tapi ini akan pertanyaan untuk menantang, gitu. Ya, pertanyaan yang padahal maknanya pernyataan, gitu. Apakah yang maha menciptakan dan maha halus itu nggak tahu? Ya padahal dia pasti tahu, Allah Azza wa Jalla. Nah, gitu ya. Qala rahimahullah, yudhillu man yasha'u fayakhdhuluhu bi'adlihi wa yahdi man yasha'u fayuwaffiquhu bifadlihi fakullun muyassarun bitaysirihi ila ma sabaqa min ilmihi wa qadrihi min syaqiyyin aw sa'idin. Allah menyesatkan sesiapa yang ia kehendaki, lalu ia hinakan dengan keadilannya, ia sesatkan dengan keadilannya, dan memberi hidayah bagi sesiapa yang ia kehendaki, yang ia beri taufik dengan keutamaannya. Maka setiap orang itu dimudahkan kepada apa yang telah berlalu dari ilmunya
dan ketetapannya. Allah seorang itu kan telah ditentukan tuh sejak dia masih janin, ya akan jadi bahagia, ya rezekinya begini segini semuanya ditetapkan. Nah, fakulun muyassarun lima khuliqalahu dalam hadis, maka setiap orang itu akan dimudahkan kepada apa yang dia telah akan dimudahkan pada ketetapan dia begitu. Min syaqin aw sa'id, dari dia itu bakal menjadi orang yang sengsara atau menjadi orang yang gembira. Qala rahimahullah ta'ala Allahu an yakuna fi mulkihi ma la yuridu aw yakuna li ahadin anhu ghina aw yakuna khaliqun li syai'in illa huwa rabbul alamin a'malihim illa huwa rabbul ibadi wa rabbu a'malihim wal muqaddir li harakatihim wa ajalihim al ba'ithu ar-rusula ilaihim wa li iqamati al-hujjah alaihim. Allah maha tinggi daripada Allah itu maha tinggi daripada akan terjadi di kerajaannya sesuatu yang tidak ia kehendaki. Maksudnya maha tinggi Allah dari hal itu, maha tinggi Allah daripada sesuatu terjadi di dalam kerajaannya apa yang tidak ia kehendaki, atau ada sesuatu yang tidak butuh kepada Allah, atau ada pencipta lain kecuali Allah Azza wa Jalla, kecuali Dia. Atau ada pencipta sesuatu kecuali Allah yang mencipta Tuhannya hamba dan Tuhan amalan mereka, yang menciptakan hamba dan menciptakan amalan mereka. Ini kayak kata Imam Bukhari, khalqu af'alil ibad, bahwasannya perbuatan hamba itu diciptakan. Nah, al-muqaddirul harakatim, Allah yang menentukan perbuatan mereka, dari pergerakan mereka, ajal mereka, dan Allah yang mengutus Rasul kepada mereka liiqamatil hujjah alaihim, untuk menegakkan hujjah atas mereka. Nah, liiqamatil hujjah alaihim. Jadi dengan diutusnya Rasul, hujjah telah ditegakkan atas mereka ketika sampai penjelasan daripada Rasul kepada mereka. Qala rahimahullah, "Tsumma khatama ar-risalata wan nidharata wan nubuwwata Muhammadin nabiyhi sallallahu alaihi wasallam fa ja'alahu akhiral mursalin basyiran wa nadhiran da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira." Kemudian mengakhiri risalahnya, mengkhatamkan risalah dan peringatan dan kenabian dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabinya. Maka dia jadikan Rasul terakhir yang memberi kabar gembira, memberi peringatan, dan maka dia jadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirul mursalin, utusan terakhir yang memberi kabar gembira, memberi peringatan, dan mengajak kepada Allah dengan izinnya, kemudian juga pelita yang menerangi mereka. Jadi Allah jadikan Rasul SAW utusan terakhir. Wa anzala alaihi kitabahul hakim wa syaraha bihi dinahul qawim wa hada bihi as-siratal mustaqim. Dan dengannya, dan Allah turunkan kepadanya kitabnya yang adil, yang hikmah, penuh hikmah, dan ia jelaskan wa syaraha bihi dinahul qawim, dan Allah lapangkan baginya agamanya yang tegak gitu. Wahada bihi siratal mustaqim, dan Allah berikan ia petunjuk hidayah kepada jalan yang lurus. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man yamutu kama bada'ahum ya'udun. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan terjadi dan tiada keraguan sedikit pun dalam hal itu, dan Allah akan membangkitkan sesiapa yang telah mati sebagaimana Dia menciptakan, sebagaimana Ia memulai, begitu pula Ia akan mengembalikan semuanya. Wa qala Allah wa anna Allah subhanahu dha'afa li'ibadihi al-mu'minina al-hasanati wa sahhaha lahum bit-taubati an kabaris sayyi'at. Dan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan bagi seorang mukmin perbuatan baiknya dan menghapus dari mereka dosa-dosa besar dengan taubat. Wa ghafara lahum as-saghaira bijtinabil kaba'ir wa ja'ala man lam yatub bil kaba'ir saran la masyiatih. Dan kemudian Allah akan mengampuni dosa-dosa kecil dari mereka dengan mereka menjauhi dosa besar. Dan Allah jadikan orang yang tidak bertaubat daripada dosa besar sa'iran ila masyiatih, tergantung pada masyiah kehendak Allah. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, orang yang melakukan syirik, dan mengampuni yang selainnya daripada yang Dia kehendaki. Wa man aqabahu binari akhrajahu minha bi imanihi wa fa'adkhalahu bihi jannatahu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dan siapa yang Allah hukum dengan nerakanya, akan Allah keluarkan dari neraka itu dengan imannya, lalu Allah
masukkan ke dalam surganya. Faman ya'mal mithqala, maka setiap orang yang beramal walaupun itu sebesar biji zarrah akan dipertimbangkan, dilihat amalannya. Qala rahimahullah wa yukhriju minha bi syafa'atin nabi sallallahu alaihi wasallam man syafa'a lahu min ahlil kabair min ummatih, dan akan dikeluarkan dari neraka itu orang-orang dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang diberi syafaat oleh beliau sallallahu alaihi wasallam daripada ahli kabair, ya, dari orang-orang yang melakukan dosa besar di kalangan umatnya. Wa anna Allah qala Allah wa anna Allah subhanahu qad khalaqal jannata wa adda dar khuludin li awliyaihi wa akramahum fiha bi nadhari ila wajhil karim wa hiya allati ahbata minha Adam bi nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa khalifatahu ila ardihi bima sabaqa fi sabiqi ilmihi. Dan Allah, sesungguhnya Allah telah menciptakan surga dan menyiapkannya sebagai tempat kekekalan bagi aulianya, wali-walinya, dan mereka dimuliakan, Allah muliakan mereka di dalamnya dengan melihat kepada wajahnya yang maha mulia. Dan surga itulah yang mana Adam alaihi salam diusir darinya. Adam nabinya Allah dan khalifahnya diusir dari surga itu ke bumi terhadap apa yang telah lalu dari ilmu Allah, yaitu Adam memakan buah khuldi. Naam, wa khalaqan nara fa'addaha dara khuludin liman kafara bihi wa alhada fi ayatihi wa kutubihi wa rusulihi wa ja'alahum mahjubina an ru'yatihi. Dan Allah menciptakan neraka, maka Allah jadikan neraka itu daru khuludin liman kafara bih, tempat kekal bagi orang yang kufur kepada dia, wa alhada, dan orang yang mengingkari ayat-ayatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan Allah jadikan mereka terhijab, terhalang dari melihat wajahnya. Melihat ini benar-benar melihat Allah, ya, zat Allah, wajah Allah yang dilihat, surah wujud Allah, sebagaimana dalam hadis khalaqa Adam min suratir Rahman. Ya, Allah memiliki wujud surah, bentuk, rupa. Nah, mereka akan melihat rupa Allah ini dengan sebenar-benarnya dengan mata kepala mereka sendiri. Nah, kemudian wa anna Allah tabaraka wa ta'ala yaji'u yaumil qiyamati wal malaku saffan saffa, dan Allah yang maha suci lagi maha tinggi akan datang hari kiamat dan malaikat berbaris-baris untuk mencatat amalan manusia. Ya, jadi Allah datang dengan sebenar-benarnya kedatangan juga di sini. Benar-benar datang, bukan majas gitu. Lalu li'aradil umami wa hisabiha wa 'uqubatiha wa thawabiha wa tuda'u wal mawazina liwazni a'malil ibad. Nah, mereka datang, Allah datang azza wa jalla kepada hamba-hambanya, kemudian datang juga malaikat-malaikatnya untuk menghadapi umat, yakni umat manusia, untuk mendatangi umat manusia dan menghisap mereka, menghukum mereka, dan mengganjar mereka dengan pahala. Kemudian diletakkanlah mizan, timbangan liwazni amalil ibad, untuk menimbang amalan para hamba. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, mereka lah orang-orang yang selamat. Wa yu'tuna sahaifahum bi'a'malihim, maka kemudian didatangkan catatan amal mereka. Faman utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa man utiya kitabahu wara'a dhahrihi faulaika yuslawna sa'ira. Barang siapa yang didatangkan kitabnya dari kanannya, maka akan dihisap dengan hisap yang ringan. Wa man utiya kitabahu, dan orang yang diberikan kitabnya dari belakangnya, dari belakang punggungnya, maka mereka akan masuk ke neraka sa'ir. Mereka lah yang akan dilemparkan ke neraka sa'ir. Wa anna as-sirata haqqun yajuzuhu li'ibadu biqadari a'malihim fanajuna mutafawatuna fi sur'ati najati alaihi min nar jahannamin wa qaumun aw baqathum fiha a'maluhum. Dan sesungguhnya sirat, jembatan itu benar adanya, akan dilewati seorang hamba sesuai dengan kadar amal mereka. Ada orang yang selamat, maka ada orang-orang yang selamat melewatinya dengan kecepatan, ya.
kecepatan melewatinya dengan kecepatan di atas neraka jahanam, jadi cepet gitu lewatnya. Dan ada juga kaum yang dibuat disungkurkan terjatuh ke neraka karena amal mereka. Mana nih? Fiha amalahum. Nah, wal imanu bihawdi qala rahimahullah wal imanu bihawdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tariduhu ummatuhu la yadhma min man syariba minhu wa yuzadu anhu man baddala wa ghayyar. Dan sesungguhnya dan beriman dengan telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan telaga itu akan dilewati oleh umatnya, barang siapa yang meminum darinya tidak akan haus selama-lamanya, dan akan tertolak dan kemudian orang-orang yang mengada-ngada, orang-orang yang mengganti, orang-orang yang menambah-nambahkan akan tertolak dari telaga itu. Nah, para ulama mengatakan bahwasannya maksudnya dari orang yang menolak, ya, sebagian ulama di antaranya guru kami Syekh Mus'ab bilang orang yang menolak itu adalah kaum munafik. Disebutkan kan dalam hadis, Rasulullah melihat umatku, lalu umatku saya mengenal mereka, lalu ditolak sama Allah, akhirnya ditolak mereka dari haud, dan dikatakan kepada Rasulullah, engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan setelah kematianmu. Jadi maksudnya di sini Rasulullah pernah ketemu mereka. Nah, setelah Rasulullah SAW meninggal, mereka murtad atau mereka melakukan perbuatan murtad atau menjadi munafik begitu. Jadi hadis itu tentang orang-orang munafik. Nah, adapun ahli bid'ah, sebagian ulama mengatakan ya ahli bid'ah juga, tapi tidak termasuk yang ditolak dan gak akan kembali lagi selamanya. Artinya bukan termasuk yang murtad. Nah, tergantung, kalau bid'ahnya bid'ah kufriyah ya udah tertolak selamanya, murtad begitu hitungannya. Adapun yang cuma sekedar bid'ah kecil, bid'ah yang sebenarnya itu masih bisa ditoleransi, nah itu enggak, insyaallah. Kemudian beliau mengatakan rahimahullah, wa annal imana qaulun bil lisani wa ikhlasun bil qalb wa amalun bil jawarih yazidu bi ziyadatil a'mali wa yanqusu bi naqsiha fa yakunu fiha an-naqsu wa biha az-ziyadatu wa la yakmulu qaulul iman illa bil amal. Sungguhnya iman itu ucapan dengan lisan, mengikhlaskan dengan hati, ikhlas dengan hati, dan beramal dengan anggota tubuh. Bertambah dengan bertambahnya amal, iman itu bertambah dengan bertambahnya kuantitas atau kualitas amal, dan berkurang juga dengan berkurangnya amal. Maka di dalam iman itu ada yang namanya berkurang dan ada juga pertambahan, dan tidak akan sempurna iman kecuali dengan amal gitu. Nah, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang iman. Maka lawannya, mafhum mukhalafahnya, sesungguhnya kufur itu juga dengan amal. Kan tadi iman itu ucapan, keyakinan, ucapan, dan amalan. Nah, itu iman Ahlussunnah. Maka disebut juga kufur itu bisa dari keyakinan, bisa juga dari amalan, dan bisa dari dan bisa dari ucapan. Orang yang mengamalkan kekufuran, orang yang mengucapkan kekufuran, meyakini kekufuran. Nah, jadi sebagaimana iman begitu juga, nah kufur juga begitu. Maka yang mengeluarkan amalan dari kekufuran, maksudnya mengeluarkan orang yang melakukan kekufuran gak dianggap kufur, alias dia nggak nganggap amalnya itu kufur, nah itu murji gitu. Wa annahu la yakfuru ahadun bidzanbin min ahli al-qiblah. Sesungguhnya tidak akan kufur seorang karena perbuatan dosa yang ia lakukan dari ahlul qiblah. Ahlul qiblah itu nggak akan kufur hanya sekedar dengan dosa. Misalnya dia berzina nggak kafir, dia mencuri nggak kafir. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang yang berzina, ketika dia berzina dia itu bukan mukmin, maksudnya keluar dari lingkaran iman kepada lingkaran Islam gitu. Qala Allah wa anna syuhada'a ahya'un 'inda rabbihim yurzaquna wa arwahu ahli sa'adati baqiyatun na'imatun la yawmi yub'atsuna wa arwahu ahli syaqawati mu'adzabatun ila yaumiddin. Dan sesungguhnya syuhada, orang-orang yang syahid, mati syahid, ahya, hidup di sisi Rabb mereka, yurzaq, mereka diberi rezeki, yurzaqun. Nah, di sini wa arwahu ahlil sa'adah, dan orang-orang yang bergembira, baqiyatun na'imah, mereka itu tetap kekal, ya, diberi rezeki sampai hari dibangkitkannya orang-orang. Dan arwah orang-orang yang hina, orang-orang yang celaka, diazab sampai datangnya hari kiamat gitu. Nah, disebut mereka itu
hidup di sisi Tuhan mereka, tak mereka diberi rezeki. Nah, maka orang-orang yang minta kepada orang syuhada, kepada orang soleh, mereka itu salah, karena para syuhada aja mereka diberi rezeki oleh Allah, bukan mereka yang memberi rezeki kepada orang lain gitu. Qala Allah wa annal mu'minuna yuftanuna fi quburihim wa yus'aluna yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya fil akhirah. Dan sungguhnya orang yang beriman akan difitnah di kubur mereka, maksudnya diuji di kubur mereka dan akan ditanyakan. Allah menetapkan mensabatkan orang yang beriman dengan ucapan yang tetap fil hayati dunya fil akhirah, pada kehidupan duniawi atau kehidupan ukhrawi. وأن قال الله وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم. Dan sungguhnya di setiap hamba itu, pada setiap hamba ada malaikat penjaga yang menuliskan amalan mereka. Jadi ada malaikat penjaga yang mencatat amalan mereka, tidak akan wala yasqutu syai'un min dzalika an ilmi rabbihim, dan tiada sesuatu amalan itu yang terluput daripada ilmu Allah, ilmu Tuhan mereka. Wa anna malakal maut yaqbidul arwah bi idzni rabbi, dan sungguhnya malaikat maut itu memegang arwah seorang hamba dengan izin Tuhan mereka. Wa anna khairal quruni al-qarnu alladhi ra'aw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amanu bih thumma alladhina yalunahum wa afdalus sahabati al-khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun Abu Bakr thumma Umar thumma Uthman thumma Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Sesungguhnya sebaik-baik kurun abad adalah abad yang di situ ada Rasulullah, adalah abad yang melihat Rasulullah, orang-orang yang melihat Rasulullah, ini sahabat. Fa'amanu bih, kemudian beriman kepada beliau, kemudian yang setelahnya lagi. Dan sebaik-baik sahabat adalah khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun, para khalifah yang diberi petunjuk, Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali radhiyallahu anhu. Nah, ini susunannya sudah pakem pada Abu Bakar dan Umar. Gak bisa Abu Bakar dikebelakangkan dan Umar didahulukan, gak bisa. Abu Bakar, Umar sepakat. Atau gak bisa Utsman didahulukan atas Umar, gak bisa. Ini tiga pertama sepakat. Nah, adapun Utsman dan Ali, para ulama berselisih pendapat. Wallahu a'lam, dan yang mengutamakan Ali di atas Utsman masih dianggap ahlu sunnah selama tidak mencela Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian rahimahullah qala rahimahullah wa an la yudhkara ahadun min sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bi ahsani dzikrin wa la yudhkara ahadun min sahabati Rasul sallallahu alaihi wasallam illa bi ahsani dzikrin, dan tidak disebutkan sesuatu pun dari sahabat Rasulullah. Ketika menyebutkan sahabat Rasulullah, maka tidak disebutkan tentang mereka kecuali dengan sebaik-baik penyebutan. Wal imsaku amma shajara bainahum wa annahu haqqun nasi an yultamasa lahum ahsanul makharij wa yudhannu bihim ahsanul madahib, dan menahan diri terhadap apa yang terjadi di antara mereka. Dan sesungguhnya mereka adalah orang yang paling berhak untuk dicari-carikan uzur bagi mereka, atas mereka, wa yudhannu, dan diberikan prasangka baik, ya. Wa ta'atu li a'immatil muslimin الطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم, dan taat kepada pemimpin kaum muslimin daripada wulatul umur, waliul umurnya, pemimpinnya atau ulama-ulamanya, dan mengikuti salafus saleh dan meniti jalan mereka, peninggalan mereka, dan mendoakan kebaikan bagi mereka. Wa tarkul mira'i wal jidali fid din wa tarku kulli ma hadathahu al muhdithun, meninggalkan perdebatan dan meninggalkan perselisihan dan perdebatan dalam agama. Wa tarku kulli, dan meninggalkan setiap orang yang mengada-ngadakan sesuatu dalam agama. Ini meninggalkan debat kusir gitu. Juga meninggalkan bid'ah. Nah, qala rahimahullah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, tamat sudah pembacaan kitabnya. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Ini udah selesai nih. Udah selesai. Alhamdulillah udah selesai. Kitabnya singkat aja kok emang. Sebenarnya dalam beberapa naskah tuh ada lagi sebelum babu matan tiqu bihil al-silam wa ta'taqidul afidah, itu ada lagi
ya sebelumnya itu ada perkataan lagi, tapi wallahu alam kita nggak bacain karena kita ngebacain inti akidahnya, sedangkan yang sebelumnya itu lebih ke fikihnya begitu. Cuma tetap kita diijazahkan keseluruhan secara keseluruhan dalam akidah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Nah, wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad ya. Oh ya terakhir ya udah kita bacakan ijazahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kitab ijazah khasah ya. Saya ijazahkan kitab ini, ana ijazahkan kitab ini bagi setiap orang yang hadir, sebaik itu full ataupun dengan faud ada sesuatu yang luput dari dia, maka saya ijazahkan kitab ini dengan ijazah khusus dalam kitab khusus dari orang khusus kepada orang yang khusus. Nah, mungkin sanadnya ijazahnya nanti bisa dikirim lah sekaligus tibaknya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh